Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di kelas TI 1802 ya, TIM 1802. Oke, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, ya, baik. Eh, sesuai yang saya posting di sini, bentar ya, ada yang masuk nih. Ini ada apa namanya? Ada lagi yang masuk. Ya, jadi yang pertama yang mau saya kemukakan adalah masalah sistem perkuliahan ya. Nah, sistem perkuliahan kita di sini masih seperti ini, masih daring dalam jaringan. Kemudian saya ingin menyampaikan yaitu sistem perkuliahannya ya, termasuk penilaiannya itu adalah ada apa namanya, bisa dilihat ya apa yang saya ketikkan di sini. Tidak ada nampil, Pak. Ini nggak nampil, ini merah-merah ini nggak nampil. Nih, ada ya. Hadir itu adalah 10%. Bisa dilihat ini. Apa? Kemudian etika 10%. Mungkin ini sudah dijelasin ya. Kemudian tugas dan kuis ya. Tugas kuis adalah 30%. Kemudian UTS adalah 20%. Kemudian UAS adalah 30%. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, ada sekitar 5 ya, ada 5 item nanti sistem penilaiannya. Ya. Jadi kalau kehadiran misalnya Anda hadir terus, berarti nilai Anda 10, ya kan? Kemudian tugas apa namanya, ITK itu nanti bisa dilihat dari Anda ya, mengikuti perkuliahan ini gitu ya. Misalnya di Google Classroom gitu ya. Di Google Classroom Anda isi absen di sini. Nanti silakan nanti Anda absen juga di sini. Ini silakan Anda komen di bawah ini. Masukkan nanti apa namanya, nama, kemudian NPM, kemudian sini nanti buat hashtagnya hadir gitu ya, hadir. Nah, itu dia seperti ini. Nah, nanti ini Anda komen lagi ya, hadir gitu ya. Nama NPM hadir ya. Nah, mungkin nanti dari apa namanya, etika nanti bisa dilihat dari situ juga sih ya. Kemudian juga nanti komunikasi kita di grup juga bisa dipantau ya, gimana, apakah dari situlah saya melihat etikanya juga ya, di Telegram di grup kita. Kemudian juga nanti di Google Classroom ini yang Anda perlu tulis di sini ya, jangan yang lain-lain ya. Ada juga mahasiswa, dia tulis entah apa-apa, ditulis di halaman Google Classroom ini ya, nggak boleh kita kotorin ya. Yang penting kita komen di sini, kemudian kita tulis nama NPM, kemudian buat statusnya hadir. Nah, kalaupun misalnya dia apa namanya, dia tidak bisa mengikuti JOM, ya buatnya di sini juga nama NPM, kemudian izin tidak bisa JOM. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, begitu dia kalau untuk
sistem perkuliahan kita ya. Mungkin Anda sudah mengerti lah, karena kan kita sudah hampir 1 tahun mengikuti, sudah hampir 1 tahun lah, mulai dari bulan Maret kan. Ini sudah bulan Maret lagi, yaitu kuliah daring seperti ini. Oke ya, jadi itu dia masalah sistem perkuliahan. Kemudian saya ingin menyampaikan juga, menjelaskan ini motivasi ya, motivasi nanti pengenalan mata kuliah cloud computing juga. Perlu saya ingatin kembali kepada kita semua, motivasi ini adalah sesuatu ya, dorongan yang membuat kita ini lebih semangat lagi dalam mengikuti kuliah gitu ya. Motivasi yang pertama yaitu adalah Iqra ya kan. Di dalam Islam itu ada namanya bacalah gitu ya. Perintah yang pertama kali 5 surat 5 ayat diturunkan pertama kali, yaitu salah satunya adalah di dalam surah Al-A'la, yaitu Iqra, membaca ya. Membaca itu sangat penting ya. Membaca itu adalah sumber pengetahuan. Membaca itu nanti bisa membentuk diri Anda masing-masing ya. Nah, membaca itu dalam arti ya sangat dalam ya. Membaca itu bisa meneliti ya, memperhatikan, kemudian mencontoh ya, ataupun misalnya praktek ya, kemudian riset ya. Itu banyak sekali istilah-istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin dalam beberapa bulan lagi nanti Anda itu akan ke lapangan, yaitu melihat sesuatu di lapangan sana, misalnya di perusahaan ya. Anda sebenarnya di sana membaca ya, baca, walaupun ya misalnya setahu Anda mungkin membaca itu buku gitu ya, membaca buku, membaca tulisan, tetapi Anda juga bisa membaca ya sosial gitu ya. Membaca sosial bisa Anda misalnya melihat sekitar Anda, kampung Anda ataupun desa Anda ataupun tempat kerja Anda gitu ya. Anda lihat di situ apa kebutuhannya di bidang Anda gitu ya. Jadi saat inilah ya penting Anda banyak membaca artikel, membaca ya karya ilmiah, membaca buku, membaca ya menonton gitu ya, menonton misalnya bidang IT sesuai dengan jurusan Anda ya, yaitu education. Artinya gini, buatlah aktivitas Anda itu supaya terdorong, supaya lebih bersemangat lagi untuk kuliah dalam suasana seperti ini ya. Karena kalau misalnya Anda buka YouTube lah, misalnya Anda buka YouTube, pasti Anda nanti banyak sekali nanti godaan di sana gitu ya. Karena YouTube itu antara ya, bisa juga masuk neraka di situ, bisa juga masuk surga gitu ya. Jadi bisa Anda lihat di situ, tergantung Anda lah yang milih gitu ya. Nah, itu dia. Jadi di semester 6 ini ya, optimalkan banyak membaca. Itu dia. Itu motivasi yang saya kemukakan pada malam hari ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan ataupun mengantar tentang mata kuliah yang baru ini. Ini adalah mata kuliah di semester genap, mata kuliah yang baru semenjak kita sudah ya perubahan nama dari STMIC menjadi universitas. Nah, itu dia. Ya. Begini ya. Mungkin Anda kenal yang namanya Telegram ya. Saya biasanya memang kalau kuliah itu saling langsung demo gitu ya, supaya kalian bisa mengerti dan bisa juga berpraktek ya. Pastikan Anda sudah bergabung juga di sini tadi, udah saya posting di sini ya, di grup ini di Cloud Computing ya. Di Cloud Computing silakan bergabung. Ini linknya sudah saya kasih di di chat ini. Ini dia linknya. Silakan Anda klik link yang 2 ini. Ini adalah WhatsApp, ini adalah Telegram ya. Nanti informasi-informasi ya tentang kelas kita akan saya post di situ. Dan saya lihat juga ya interaksi kita nanti di situ ya.
Jadi situ adalah nanti adalah forum diskusi ya. Oke ya. Kembali tadi ke topik pembahasan cloud computing ya. Cloud computing, nah ini dia. Salah satu penerapan daripada cloud computing ini adalah misalnya aplikasi Telegram ya. Aplikasi Telegram. Nah, kemudian misalnya Google ya. Katakanlah langsung ke aplikasinya YouTube gitu ya. YouTube. Kemudian apa lagi? Misalnya adalah apa lagi? Dropbox ya kan? Dropbox. Kemudian misalnya Google Drive. Kalau Google pastilah ya. Nah, jadi ini ya. Ini bagian dari implementasi dari cloud computing. Cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing itu adalah komputasi awan gitu ya. Artinya gini, ini saya misalnya punya laptop nih, ya kan? Saya punya laptop. Saya punya PC misalnya, ini adalah PC. Kemudian PC ini dalam keadaan on terus ya. Standby. Standby artinya dia selalu ready ya. Selalu ready. Menyala terus ini PC-nya. Nah, kemudian dia itu dihubungkan dengan jaringan internet. Nah, kemudian kalau sudah jaringan internet ya, dimanapun kita berada mengakses dia tetap merespon, ada jawabannya. Nah, jadi PC ini penuh dengan milik kita, apa yang ada di sini bisa kita gunakan gitu, tergantung kita. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Google, misalnya YouTube misalnya ya, di YouTube ini misalnya di YouTube seperti ini misalnya, ini ya, ini misalnya ada channel saya di Ramadan, ya. Kalau misalnya ini misalnya ya, ini video-video yang saya post ini ke dalam kanalnya YouTube itu sebenarnya tersimpan di servernya ya. Ya, jadi video yang saya post, yang saya upload ke YouTube tersimpan di dalam ya harddisknya Google, ya kan? Harddisknya Google, tetapi dia berbentuk cloud ya. Artinya di belakangnya ini kan pasti ada yang namanya server ya, server Google. Nah, kemudian di server Google itu apa saja? Pasti ada yang namanya menyangkut dengan infrastruktur ya. Nah, itulah infrastruktur itu. Infrastruktur. Apa saja? Jaringan ya, network ya. Network. Kemudian apa lagi namanya? Hardware ya, hardware, kemudian software dan pokoknya yang mendukung dengan infrastruktur itu. Bandwidth internet dan segala macam. Supaya apa? Supaya ini YouTube ini bisa saya akses ya di internet. Nah, ini adalah bagian daripada cloud ya. Nah, oke ya. Ada lagi masuk ini. Kemudian ya. Oke, jam berapa ini? Oke. Selanjutnya kalau misalnya Anda ketikkan Google gitu ya. Misalnya saya ketikkan sini google.com. Biasanya kalau cloud computing itu selalu berkaitan dengan virtualisasi ya. Misalnya saya ketikkan sini VPS. Nah, VPS yaitu private ya. Virtual private server. Nah, misalnya yang ini. Nih misalnya. Jadi kalau misalnya dikatakan yang namanya VPS itu mungkin sudah tren ya namanya di dunia internet ya. Pertama mungkin Anda lihat di sini ya. Ini kalau sudah menjadi apa namanya? Ini sudah menjadi bisnis ya. Nah, jadi cloud computing itu ya. Cloud computing itu bisa dijual. Cloud computing itu bisa
dijual seperti yang ada Anda lihat di dashboard website ini ya, yang saya buka ini di Exabyte. Ini sudah menjadi ladang bisnis. Ini awal mulanya itu adalah sebuah PC ya, sebuah komputer yang di-online-kan, kemudian ya user dan passwordnya itu dijual. Nah, seperti itulah logikanya. Misalnya kamu PC ya, kamu mempunyai PC ataupun komputer, kemudian kamu letakkan di internet, kemudian kamu share user dan passwordnya itu, kamu jual dengan seperti ini, dibagi-bagi. Tergantung daripada hardware-nya. Misalnya kalau kamu lihat misalnya VVS SSD 1 ya kan, 50.000 per bulan, ini serendah ya kan. Kemudian Anda lihat di sini apa namanya? Promo bulan ini 12 bulan ya, ini per bulan ini. 20 GB SSD ya. Anda lihat di sini semakin besar dia kapasitas ataupun spesifikasinya, maka harganya pun semakin mahal gitu ya. Nah, jadi perlu Anda lihat dulu di belakang layar ini. Ini sebenarnya ini adalah apa namanya? Iklannya gitu lah. Ginilah nanti yang kita dapatkan gitu. Misalnya kita mendapatkan 20 GB penyimpanan, 1 GB RAM, 1 CPU, 1 IP public, gunanya supaya nanti bisa online, kemudian 1 TB transfer data transfer, kemudian 100 MB bandwidth ya. Ini kalau kita lihat ya, bermacam-macam variasinya. Nah, ini adalah penerapan ataupun salah satu contoh ya bisnis implementasi daripada cloud computing ataupun teknologi cloud computing. Nah, di belakang ini ya, kalau misalnya kita lihat di belakang layar, berarti di sini ada permainan yang namanya virtualisasi ya. Makanya di sini virtualization. Nah, virtualisasi ya. Virtualisasi, makanya di sini prepaid ya. Apa? Virtual. Ini kan virtual prepaid server. Berarti apa namanya? Server pribadi, server virtual pribadi. Berarti kalau misalnya dikatakan VPS ini, berarti dia itu berada di cloud. Berada di cloud, di awan ya, ataupun berada di internet. Siapa penyedianya? Penyedianya itu adalah ini orangnya, Exabyte. Nah, ini pun kita lihat ya, di mana perusahaan ini gitu ya. Karena kan bisa juga di Indonesia ya. Kita lihat alamat jelasnya. Kenapa? Karena kita kan ingin menempatkan data. Nah, kenapa di tahun ini kenapa sangat penting yang namanya cloud? Salah satunya adalah ya, pertama perusahaan tidak ingin ribet ya, tidak ingin ribet mengurusi infrastruktur lah gitu ya. Infrastruktur itu infrastruktur teknologi, gitulah, teknologi IT ya, information technology. Misalnya dari maintenance ya, maintenance ya, server ya kan, kemudian network, kemudian lagi apa lagi namanya, pokoknya perusahaan ini misalnya katakanlah Gojek ya kan, Gojek itu menempatkan aplikasinya di PVS. Salah satunya adalah di Google PVS, di PVS-nya Google ya, miliknya Google. Kenapa? Ya mungkin ya sudah terurus gitu. Jadi kalau misalnya tadi yang saya bilang tadi, kenapa sih kita itu memilih PVS? Salah satunya ini adalah kita itu menyewa sebenarnya. Menyewa, sewa rumah. Ini sewa rumah nih, ya. Langsung rumahnya kita sewa dengan ya, dengan fasilitas yang seperti ini. Kalau 50.000 per bulan. Nah, itu dia. Lawannya PVS itu sebenarnya ada yang namanya hosting, ya. Hosting. Ini dulu
ini udah mulai ditinggalkan orang ini. Kenapa? Karena lambat gitu ya, nggak apa kali, nggak kencang. Iya, karena kan dia murah gitu ya. Paling 300.000 dapat 1 tahun gitu ya. Nah, itu dia kalau hosting ini. Jadi kalau misalnya hosting itu ibarat sewa kamar. Kalau misalnya PPS itu ibarat sewa rumah. Nah, itu dia. Jadi si rumah ini sudah ada yang mengurusi. Jadi kita nggak mesti lagi menggunakan menggunakan pegawai untuk mengurusi server kita. Kalau misalnya sifatnya yang seperti Gojek tadi. Jadi si Gojek ataupun perusahaan-perusahaan startup yang sudah ini ya, yang sudah terkenal ya, mereka itu fokus untuk mengembangkan aplikasinya. Nah, begini ya. Kemudian sudah dibuat semua PPS seperti ini, sudah ada ladang seperti ini ya, ladang MIS-nya sudah ada, PPS sudah ada. Kemudian apakah masih perlu misalnya di saat ini kita membuat secara manual? Sangat penting bro ya, sangat dipentingkan. Kenapa? Anda itu lowongan kerja itu masih banyak di sana ya, lowongannya masih banyak di perusahaan. Misalnya gini, perusahaan misalnya katakanlah misalnya pendidikan, misalnya pendidikan kampus itu pasti memiliki yang namanya infrastruktur, karena memang kan sudah lama ya kan. Misalnya perusahaan ya, perusahaan pasti memiliki infrastruktur. Misalnya adalah bengkel, pokoknya semua usaha lah gitu, macam-macam lah, apalagi misalnya bagian untuk menunjang IT nih, pasti menggunakan itu. Nah, kemudian kalau dibandingkan lah, kita kan sukanya banding-bandingkan gitu kan. Kamu sekarang punya server, ya kan. Kemudian kalau kamu sewa misalnya tadi yang sekian tadi 400.000 per bulan, ya kan. Kamu punya server, kamu punya infrastruktur, mendingan kamu perdayakan server itu. Kamu kelola servernya. Kelola server. Maka di sini kita harus memiliki skill ya. Kita harus memiliki kemampuan untuk mengelola server, kemampuan mengelola server. Jadi itu permasalahan itu yang harus kita pahami. Jadi tadi kalau misalnya kita lihat tadi di layanan-layanan seperti ini sebenarnya server. Di sini ada server yang besar ya. Di sini ada server yang mempunyai spesifikasi yang besar. Apakah dari memorinya ya, kemudian juga dari HDD-nya, SSD-nya ya, ataupun ya katakanlah storage ya, penyimpanan. Kemudian bandwidth internetnya misalnya ada di situ. Kemudian juga apalagi dan segala macam lah infrastrukturnya, misalnya kabelingnya, pengkabelan, network jaringannya. Kalau misalnya sudah ada seperti itu, berarti kita harus explore lah gitu ya. Kita muat apa yang ada dalamnya itu, kita gunakan supaya dia bermanfaat gitu. Dan masih banyak sih perusahaan-perusahaan di sana yang memiliki yang ingin ya mempunyai keahlian IT, misalnya dia mampu mengelola server. Itu dia. Dan sangat banyak manfaatnya sangat banyak. Oke ya. Jadi teknologi virtualisasi salah satu adalah pendukungnya ya. Yaitu cloud computing itu berkaitan dengan virtualization ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu ya, salah satu yang sudah terkenal ini dia, yaitu Proxmox. Mungkin Anda pernah mendengar ini Proxmox ini, yaitu kalau kita lihat di sini
ada yang namanya virtualization ya. Jadi kita lihat di sini, ada di sini Proxmox ya, Proxmox Virtual Environment. Jadi ini adalah lingkungan virtual, yaitu sistem operasi Proxmox. Jadi ini adalah sistem operasi juga berbasis Debian ya. Proxmox ya, PA ya, is an open source server management platform for your enterprise virtualization. Jadi inilah Proxmox adalah ya yang dibuat, yang dikembangkan dengan berbasis open source, artinya terbuka, karena ini adalah base-nya Linux ya. Linux, kemudian distronya adalah Debian ya, yaitu sebagai platform untuk mengatur yaitu sistem virtualisasi di perusahaan Anda ya. Bisa ya dijadikan beberapa virtualisasi, dibuat mesin-mesin virtual di dalamnya ya. Apa bedanya dengan VirtualBox gitu ya? Sepertinya kalau misalnya Anda pernah mendengar yang namanya VirtualBox, kayak gitu juga sih. Tetapi kalau yang ini, yang Proxmox ini ya, keuntungannya bisa diakses menggunakan web ataupun base-nya menggunakan website. Kemudian juga backup ya, sangat banyak sekali fiturnya di sini ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya kita mempunyai storage, apa namanya, penyimpanan ataupun komputer yang dikategorikan dia bisa digunakan sebagai server, lebih bagus kita gunakan, karena kan server itu kan gunanya untuk melayani, ya kan, melayani ya. Kemudian ya katakanlah service ya, bahasa Inggrisnya kan service ya, service memberikan pelayanan gitu, server ya, memberikan pelayanan. Apakah nanti dia pelayanannya itu adalah website ya, atau misalnya adalah sistem sistem informasi ya, informasi itu misalnya informasi desktop misalnya, dari PB misalnya, atau misalnya deploy ya, deploy misalnya misalnya top up ya, apa, startup ya, startup seperti Gojek, seperti apa namanya, Grab ya. Jadi ada sebuah layanan ya, ada sebuah layanan ataupun service ya, yang melayani beberapa keperluan-keperluan untuk menjalankan kebutuhan ya, melancarkan kegiatan-kegiatan di dunia pekerjaan ataupun dunia usaha. Pasti ya. Salah satu contohnya yang udah saya implementasikan di sini, ini dia. Misalnya ya. Oke, ini saya lagi install tadi. Bentar dulu ya. Oke, maaf lah ya. Oke, enter dulu. Jadi itu dia ya. Yes. Saya screen dulu. Jadi salah satu ini dia. Ini kalau Anda lihat adalah layanan localhost ya. Kalau Anda lihat ini alamat IP-nya ya. Nih. Nih. Jadi server Proxmox itu seperti ini. Jadi ini adalah PM, ada PM sampai 100 sampai dengan 110. Berarti ada apa namanya? Ada sekitar 11 virtual mesin di dalam ini, di dalam server Proxmox ini. Ya sama sih seperti VirtualBox, tetapi bisa diakses secara online ya. Kalau Anda lihat misalnya di VirtualBox ini, ya sama juga, ini kan banyak juga nih. Cuman ya, kalau misalnya kita memiliki server yang besar gitu kan, dengan spesifikasi yang besar, maka lebih bagus itu menggunakan yang namanya yaitu sistem operasi Proxmox, itu berbasis Debian ya. Misalnya gini, status nih ya kan, yang Debian Buster ini layanan untuk apa? Misalnya untuk website gitu ya, untuk cloud misalnya. Kalau server itu sebenarnya seperti ini aja tampilannya, gini dia ya.
Cuman di dalamnya ini kan ada yang namanya website. Kalau misalnya Anda lihat di sini ya, saya misalnya cd ya home ls, kemudian cd apa ini nih, cd sid ls. Di sini sebenarnya ada namanya di sini root sid par ls cd www ls cd nextcloud ls. Nah, kalau misalnya Anda lihat ini ya, ini dia ada namanya sini nextcloud. Jadi IP AD, misalnya saya perlihatkan IP-nya ini. Kalau Anda lihat ini ada 199.165. Nah, kalau misalnya saya akses di sini ya, saya akses misalnya di sini 199 kemudian A65. Kemudian portnya itu adalah 81. Ini muncul seperti ini. Welcome to Nginx. If you see this fake, this Nginx web server is successful. Install and working. Patch configuration is required. Kemudian ini untuk layanan yaitu Nginx-nya untuk apa namanya menjalankan websitenya. Tetapi ketika kita tambahkan sini sebuah port 8081, maka ini menjadi sebuah layanan cloud ya, Nextcloud ya. Jadi ini adalah Nextcloud. Ini dia. Kalau misalnya Anda lihat di sini, ini saya buat sengaja untuk backup ya. Ketika dosen di sini bisa mengupload data-datanya secara localhost ataupun maupun online. Jadi mereka itu bisa membackup datanya di sini. Apakah data-datanya ya seperti data-data kuliah gitu ya. Jadi ini adalah sebuah layanan open source gitu ya. Dari mana dibuat? Ini tadi dari Proxmox ini. Kemudian dalam Proxmox ini ada kita buat satu virtual machine. Kemudian kita install yang namanya layanan Nextcloud ya. Sehingga apa? Supaya mereka ya bisa mengakses di mana saja pun mereka berada. Nah, itu dia. Ya, jadi bisa diakses secara offline, bisa juga diakses secara online. Mengingat karena data itu sangat penting ya. Data itu bisa saja hilang ya. Sebenarnya walaupun kita misalnya siwa PPS, bukan berarti data kita itu selamat ya. Nah, walaupun kita menempatkan di internet, belum tentu. Kadang yang namanya bencana, kebakaran, gempa bumi dan segala macam, kita nggak tahu ya. Yang namanya itu bahaya pasti akan terjadi gitu. Jadi ya salah satu solusinya ya kita buat ya terobosan baru. Kalaulah kita memiliki ya spesifikasi server yang besar ataupun misalnya PC ya yang memadai ya, bisa kita gunakan, bisa kita simulasikan ya, bisa kita online kan, kemudian kita gunakan untuk membantu ataupun sebagai backup, sebagai tambahan di lingkungan pekerjaan kita. Jadi itu dia. Jadi banyak sekali implementasinya yang harus kita pelajari di sistem virtualisasi ini. Kalau ladang bisnis iya ya. Kalau misalnya di bisnis sangat, inilah kita lihat implementasinya tadi, bisa kita jual di PVS itu. Nah, itu dia. Kemudian ya banyak sekali layanan-layanan yang harus kita kembangkan di sini. Ini misalnya barusan saya install tadi, ini CloudDB. Ini kali Linux ya. Jadi mau kita buat misalnya beberapa PM lagi di sini sangat memungkinkan. Karena apa? Karena ya kalau masih mencukupi gitu. Jadi itu dia. Jadi teknologi cloud computing ini ataupun cloud computing ini sangat bagus ya dihadirkan mata kuliah ini. Untuk apa? Mungkin kita sebentar lagi nanti PKL. Jadi kita lihat kebutuhan-kebutuhan di sana, apa yang diperlukan di sana. Kalaulah misalnya nanti di sana di tempat Anda meneliti ataupun PKL ya memiliki server yang memadai, bolehlah Anda usulkan ataupun Anda rencanakan judul kerja praktek Anda seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi bisa Anda ancang-ancang mulai sekarang. Kenapa? Ya seperti ya perancangan juga pun nggak ada masalah sih. Cuman kalau misalnya Anda buat misalnya membangun cloud computing di perusahaan ini gitu kan dengan berbasis Nextcloud ataupun OneCloud, kan banyak sekarang layanan open source. Jadi itu sangat memungkinkan sekali judul Anda itu diterima di prodi Anda ya. Jadi
apa sih perbedaannya teknologi cloud computing dengan cloud computing? Sebenarnya hampir sama ya. Mungkin kalau cloud computing, teknologi cloud computing mungkin itu berbicara fokusnya itu adalah prakteknya ya, prakteknya. Jadi nanti tujuan mata kuliah kita ini juga nanti Anda harus mampu membuat komputer ya, cloud computing lah gitu ya. Anda mampu membuat sebuah layanan yang bisa diakses secara online ya. Apakah nanti Anda membeli VPS? Kalau mungkin Anda membeli VPS 50.000 per bulan, bisa saja gitu ya. Jadi yang saya bilang tadi, VPS itu apa gitu ya. Kalau VPS itu sama, misalnya Anda beli laptop, sistem operasinya udah ada. Sebenarnya Anda kayak beli hardware gitulah. Apakah Anda ingin mengisi menginstal sistem operasi Linux ataupun Windows di dalamnya, terserah Anda gitu. Jadi virtual, karena dia virtual aja namanya. Dibandingkan dengan fisik, ya sama juga ya kan. Kalau misalnya Anda ke kampus sana, Anda beli misalnya, fisiknya ada sama Anda. Tapi kalau yang virtual, VPS itu Anda beli hanya berupa virtual aja. Anda isi dia. Jadi itulah seperti tadi yang saya bilang tadi, kalau Anda beli VPS sama kayak beli nyewa rumah gitu. Tetapi itu dia ya. Kalau misalnya kita beli ya kan harus bayar sewa gitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda memiliki memiliki hardware ataupun perusahaan itu memiliki spesifikasi hardware yang sangat besar, direkomendasikan lebih bagus seperti itu. Kamu bangun, kamu explore dia, kamu muat apa-apa saja yang penting di perusahaan itu, sehingga bisa ya menjadi solusi ataupun alternatif bagi mereka. Kalau misalnya hari ini sistem operasi ya kan, servernya itu server yang besar, tetapi dia hanya memiliki sistem operasi satu saja gitu misalnya. Dulu kemarin itu tahun 2018 2019 saya masih menggunakan sistem operasi hanya satu Windows Server aja, tetapi nggak efektif ya. Dia nggak bisa melayani yang kita buat seperti saat ini gitu. Itu dia. Jadi banyak sih saran, kalau misalnya nanti di saat PKL nanti pasti nanti banyak sekali masukan-masukan ataupun ya apa yang harus Anda buat di sana. Itu dia. Jadi penting ya. Itu dia ya. Jadi masih banyak lagi aplikasi-aplikasi open source kalau misalnya kita berselancar dengan sistem operasi Linux ya. Salah satunya adalah cloud computing ini. Ini bisa kita kembangkan lagi, dan ini juga nanti bisa judul-judul skripsi kita ya. Cloud computing, tentang cloud computing berbasis ini, tergantung kita lah mencari metodenya. Itu dia. Oke, untuk pengantar cloud computing, mata kuliah cloud computing ini sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan? Oke ya, kalau tidak ada mungkin kita lanjut lagi sekitar jam 7 nanti dengan mata kuliah teknologi cloud computing. Jam 7 ya, karena kita kelas yang sama. Jadi mungkin kita jedanya nggak banyak kali. Habis sholat maghrib nanti saya lanjut ya, sekitar jam 7 nanti kita usahakan nanti 8:30 ataupun sudah 8:30 lah ya, udah pulang kita nanti. Oke, untuk ini bukti absensi, silakan Anda aktifkan video Anda biar saya snapshot dulu untuk bukti nanti di hari kiamat. Oke, 1, 2, 3. Oke, mohon maaf. Nanti pertanyaan kita lanjut nanti di sesi yang kedua. Apakah berkaitan cloud computing ataupun teknologi cloud computing? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nanti kita gabung lagi dengan link yang sama. Oke? Siapa? Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.